Episode dimulai dengan Aryan terus-menerus memohon kepada Imli untuk membukakan matanya dan langsung memeluknya erat sambil bertanya siapa yang telah membuatnya merasa tidak berdaya seperti ini. Aryan pun mengatakan bahwa dia ingin menceritakan semuanya padanya, karena itulah dia membawanya ke sini. Tapi sekarang dia merasa takut dan tidak bisa mengatasinya sendiri karena dia mencintainya. Dia benar-benar mencintainya. Imli pun langsung membuka matanya mendengarkan pernyataan cinta dari Aryan, dan ketika itu Aryan senang melihat hal itu. Imli pun kemudian bertanya-tanya apa yang telah ia katakan padanya. Aryan memeluknya erat-erat dan ketika itu hujan pun mulai turun dengan derasnya. Mereka berdua pun akhirnya saling tersenyum, saling memandang satu sama lain, dan saling merasakan satu sama lain hujan yang membasahi tubuh mereka berdua. Aryan pun kemudian akhirnya mengangkat Imli dan membawanya ke sebuah aula. Setelah beberapa saat pada akhirnya Imli pun mulai menggigil kembali. Aryan berusaha untuk menyalakan api unggunnya dan memberikannya kehangatan dari tangannya. Imli langsung berterima kasih padanya karena telah memberikannya tempat tinggal, keluarga, telah menikahinya, dan telah menentang ibunya untuk mendukungnya, telah menjadi pasangannya, dan bahkan memberikannya hak atas dirinya sendiri. Aryan pun ketika itu mengatakan bahwa Imli telah dipersilakan dan mengatakan bahwa dirinya akan menutup pintu terlebih dahulu. Namun Imli memeluknya dan kemudian berterima kasih padanya karena telah memberikannya cinta dan juga persahabatan, dan mengatakan bahwa dia juga mencintainya. Api unggun pun ketika itu padam karena hembusan angin, yang mana membuat hal tersebut Imli memeluk Aryan erat-erat. Sementara di rumah sendiri, Jyoti mulai bermeditasi dan berdoa agar Aryan meninggalkan Imli dan datang kepadanya karena kepositifannya lebih kuat daripada kenegatifan Imli. Gudia bersama dengan Nila masuk dan marah padanya karena bermeditasi alih-alih membuat rencana melawan Aryan dan juga Imli. Nila berteriak pada Jyoti bahwa dia sudah membuang-buang waktunya di sini, sementara Aryan dan juga Imli pasti menghabiskan waktu berkualitas bersama di tempat lain. Prita alias Gudia pun panik dan mengatakan Aryan hanya miliknya, termasuk properti senilai crore dan juga barang-barang desainernya. Jyoti pun ketika itu mematahkan kalung manik-manik meditasinya dan mengatakan alam semesta mendengarkannya. Dia telah melakukan tugasnya. Dia bahkan menganggap Gudia hanyalah pion, dia sendiri adalah ratunya dan Aryan adalah rajanya. Dia pun akhirnya meminta mereka berdua pergi dan beristirahat sementara dirinya akan mengirimkan energi positif kepada mereka. Dia pikir dia telah melakukan tugasnya, tapi bagaimana jika Imli ternyata selamat? Kembali ke Imli. Imli pada akhirnya menolak untuk membiarkan Aryan keluar sebentar saja. Aryan ketika itu mengatakan bahwa dia akan terkena hipotermia jika dirinya terus-menerus menahan dingin. Jadi biarkan dia keluar dan mencari bantuan untuknya. Namun ternyata Imli memohon padanya untuk tidak membiarkannya sendiri. Aryan pun kemudian berkata bahwa dia tahu hubungannya dengan hujan, tapi sekarang dia telah memilikinya sebagai pendukung dan dia akan mengubah hujan menjadi temannya lagi. Dia lebih lanjut lagi menggambarkan bagaimana nilai dirinya dalam hidupnya dan mengatakan bahwa dia telah menjadi dunianya yang lengkap sekarang. Dia pun mulai menangis secara emosional dan kemudian mengatakan dia sudah percaya padanya. Aryan pun mencoba untuk berjalan ke pintu, namun ketika itu lagi-lagi Imli memintanya untuk kembali. Imli pun memeluk Aryan erat-erat dan kemudian Aryan diminta untuk mengucapkan kata-kata itu lagi. Akhirnya ketika itu Imli sendiri malah berbisik di telinga Aryan dan memeluknya erat dan mengatakan bahwa dia merasa lebih baik sekarang. Mereka berdua pun terus-menerus mengungkapkan perasaan cinta mereka satu sama lain. Sementara di rumah sendiri, Narmada mulai menjadi panik ketika Aryan dan Imli tidak dapat dihubungi. Dia pun bahkan mengungkapkan kekhawatirannya kepada Arpita. Arpita pun memintanya untuk tidak mengkhawatirkan mereka berdua karena mereka berdua sedang menikmati. Mereka cukup kuat dan juga cukup dewasa untuk saling menjaga satu sama lain. Narmada berkata bahwa Aryan mungkin dapat mengorbankan hidupnya untuk Imli, tapi Imli tidak akan dapat melakukan hal itu. Arpita pun bertanya,
Kenapa dia bisa berpikir demikian? Aryan telah mengajak Imli keluar untuk melamarnya dan menghabiskan waktu yang berkualitas dengannya. Aryan memberitahukan kepada Imli bahwa mereka berbicara tentang segalanya kecuali satu hal. Dia pun bertanya apakah dia bisa mengatakan hal itu. Imli pun akhirnya meminta Aryan untuk tidak pergi karena ada sesuatu yang serius yang ingin ia katakan. Aryan merasa kecewa, namun ternyata Imli berkata bahwa Aryan tahu apa yang ingin dia katakan. Imli pun mencoba untuk mengumpulkan keberanian mengungkapkan rasa cintanya terhadap Aryan. Perlahan-lahan Aryan pun tersenyum dan berkata bahwa dia melakukan hal yang sama persis. Dia pun bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Imli mulai mengingat dan mulai mengatakan kata-kata yang sama. Imli dengan gugupnya pada akhirnya berkata bahwa dia ingin menyatakan bahwa dia adalah Imli dari Pagdandia. Dia adalah istri dari Aryan Singratore. Api cintanya tetap ada dalam dirinya dan dia mendapatkan keberanian ini dari suaminya. Aryan pun mulai mendekati Aryan dan kemudian mulai mencium pipi Aryan dan berkata bahwa dia mencintainya. Imli mengungkapkan I love you-nya kepada Aryan. Aryan pun menikmati momen itu dengan mata tertutup dan kemudian perlahan Imli mulai memegangi wajah Aryan dan kemudian berkata lagi, aku mencintaimu. Lalu ketika itu dengan senang hati mereka berdua pun saling berpelukan satu sama lain. Mereka berdua pun mulai saling dekat satu sama lain. Akhirnya Imli berhasil mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Aryan. Sementara Jyoti sendiri kembali ke hutan dan kemudian dia tidak menemukan Aryan dan Imli di sana. Jyoti berpikir Aryan pasti sudah menyelamatkan Imli. Dia pun bertanya kepada petugas hutan yang ada di sana apakah mereka menemukan dua orang di hutan sini. Namun ternyata mereka bilang mereka tidak menemukan siapapun di sini, tapi mereka akan mencari tahu. Jyoti pun mulai marah dan berpikir dia tidak bisa membiarkan Imli mendapatkan Aryannya karena Aryan hanyalah miliknya. Kembali ke Imli dan Aryan sendiri, Aryan pada akhirnya mulai membuat hamparan rumput kering untuk Imli untuk beristirahat mereka berdua. Dan kemudian ketika itu Imli berkata dia ingin mengambil foto untuk menunjukkan bahwa seorang multi jutawan sedang membuat hamparan rumput untuknya. Aryan berkata bahwa bagus bahwa Imli tidak memiliki ponsel di tangannya. Aryan pun setelah selesai pada akhirnya menyuruh Imli untuk duduk di hamparan rumput itu dan berkata bahwa dia akan mencari lebih banyak lagi rumput untuk dirinya sendiri. Namun ternyata Imli menghentikannya dan mengatakan ada hujan lebat di luar. Jadi Aryan, kau bisa tidur di hamparan rumput bersamanya. Aryan pun mulai berbaring di samping Imli dengan gugupnya dan kemudian awalnya mereka berdua saling membelakangi satu sama lain. Namun ternyata mereka berdua pun berbalik ke arah satu sama lain. Imli pun mulai menjadi gugup dan kemudian duduk. Sementara Aryan sendiri berkata bahwa Aryan pernah merebut keinginannya dan ingin tahu apakah Aryan adalah pilihannya sekarang. Imli berbaring sambil berkata Aryan adalah pilihannya untuk seluruh hidupnya mulai dari sekarang. Mereka pun semakin dekat satu sama lain dan kemudian mereka berdua akhirnya menjadi intim satu sama lain. Terjadilah momen yang ditunggu-tunggu. Inilah awal mula momen kedekatan antara Imli dan juga Aryan. Sebuah lagu romantis pun diputar di latar belakang. Setelah terjadi malam pengantin itu, akhirnya sken pun berpindah ke keesokan harinya. Setelah matahari terbit pada akhirnya mereka berdua pun bangun dan kemudian saling nervous satu sama lain. Aryan pun bertanya kepada Imli apakah dia baik-baik saja atau tidak. Imli pun berkata ya, dia baik-baik saja. Dengan apa yang terjadi tadi malam, Aryan pun mulai gugup karena kejadian semalam dan kemudian sementara Imli mulai malu-malu. Aryan pun tersenyum padanya dan kemudian ketika itu telepon milik Aryan berdering dan kemudian ternyata itu adalah telepon dari Narmada. Namun ternyata sinyalnya kurang dan ketika itu Aryan berusaha untuk mencari sinyal. Dia pun sementara meninggalkan Imli sendirian di sana.
Sementara Narmada sendiri nampak mulai frustasi karena tidak bisa menghubungi Aryan. Jyoti pun berkata bahwa dia mencoba untuk mencari Aryan dan Imli di mana-mana, tapi dia tidak dapat menemukan mereka berdua. Nila pun memulai dramanya dan berkata Imli pasti telah membawa Aryan ke desanya. Narmada pun mulai mengkhawatirkan Aryan. Narmada akhirnya terkejut karena ternyata baik Imli ataupun Aryan datang ke rumah mereka tepat waktu. Aryan langsung disambut oleh Narmada dan juga Arpita. Narmada mulai menjadi rileks kembali dan kemudian memarahi Aryan dan bertanya dari mana saja dia. Aryan pun mulai menjelaskan tentang seluruh kejadian yang terjadi tadi malam. Sementara Gudia sendiri berkata bahwa itulah sebabnya Jyoti tidak dapat menemukan mereka bahkan setelah mengetahui lokasi mereka berdua. Aryan merasa terkejut mendengarkan hal itu dan bertanya kepada Jyoti kenapa dia datang ke sana ketika dia tahu Aryan telah pergi dengan Imli untuk berkencan. Narmada akhirnya berkata tidak apa-apa karena Jyoti khawatir pada mereka berdua. Imli pun mulai bersin-bersin dan kemudian Aryan langsung membawa Imli ke kamarnya. Sementara Nila dan Gudia sendiri bersama dengan Jyoti mulai saling berdiskusi. Nila dan Gudia mulai memarahi Jyoti karena gagal dalam rencananya. Jyoti pun ketika itu berkata mereka tidak menyadari bahwa Imli bersin. Dia pun mengingat saat dia menebang pohon dan rencananya yang sudah berhasil dia eksekusi. Jyoti pun kemudian berkata bahwa dia ingat Imli pasti terjatuh tadi malam dan Aryan pasti sibuk mengurus Imli sepanjang malam. Gudia pun bertanya-tanya apakah dia tidak pernah menonton film yang memperlihatkan seorang pria dan wanita yang saling dekat satu sama lain jika mereka menginap bersama di malam hari. Jyoti pun dengan marahnya mulai memecahkan gelas air dan kemudian berteriak, itu semua tidak mungkin terjadi. Sementara Emily sendiri mulai ditampilkan sedang duduk di teras sambil memandangi bintang-bintang. Aryan pun perlahan berjalan ke arahnya dan mengatakan dia akan mengadu pada ibunya jika dia tidak beristirahat dengan benar. Dia pun pada akhirnya mulai menunjukkan pada Aryan sebuah bintang kutub yang terjatuh. Dia berkata orang-orang memperhatikan bulan dan dia malah memperhatikan bintang kutub. Dia tidak akan pergi kemanapun. Dia pun pada akhirnya mulai berterima kasih pada Aryan dan kemudian Aryan pun menjadi bertanya-tanya kenapa dia berterima kasih padanya. Imli mengatakan bahwa dia berterima kasih karena cinta. Aryan mulai duduk di sampingnya dan bertanya kenapa dia pikir dia tidak boleh mencintainya. Imli pun mulai menyandarkan bahunya ke bahu Aryan dan kemudian berkata bahwa cinta itu seperti bintang kutub yang tetap bersamanya. Dia berkata bahwa namun cinta itu seperti bulan tetapi menghilang di Amavas. Aryan menjadi bintang kutub dalam hidupnya dan menunjukkan padanya jalan menuju kesuksesan. Mereka berdua pun kemudian berbagi momen romantis satu sama lain dan kemudian di akhir percakapan Aryan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Imli karena telah menunjukkan kepadanya bagaimana mencintai. Dia pun berjanji untuk tidak pernah meninggalkan tangan Imli lagi. Aryan pun mulai memeluk Imli erat dan kemudian mulai berdoa kepada Dewi Sita untuk melindungi cintanya. Episode pun kemudian berakhir.